Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai proyeksi dua buah bidang. Sebelumnya kita telah mengetahui pada mata kuliah geometri analitik ruang bahwa kedudukan dua buah bidang pada ruang itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dua buah bidang itu sejajar. Yang kedua, dua buah bidang itu bisa berpotongan. Dan yang ketiga, jika misalnya ada tiga buah bidang, maka tiga buah bidang akan membentuk satu titik persekutuan. Nah, di sini kita fokus pada kedudukan dua buah bidang. Misalnya ada bidang, yaitu alfa, dan juga bidang beta. Nah, maka kemungkinan dari kedudukan alfa dan beta ini ada dua, yaitu bidang alfa sejajar dengan bidang beta, atau bidang alfa itu berpotongan dengan bidang beta. Bagaimana gambar proyeksinya? Apa syaratnya jika dua buah bidang itu sejajar ataukah bidang itu berpotongan? Yang pertama yaitu jika dua buah bidang sejajar. Maka pendirian atau teorema yang berhubungan dengan dua buah bidang sejajar isinya adalah apabila bidang alfa sejajar dengan bidang beta, maka tembusannya atau garis tembusnya, maka alfa 1 itu akan sejajar dengan beta 1 dan alfa 2 akan sejajar dengan beta 2. Untuk membuktikan pendirian ini, seperti biasa kita buktikan dalam gambar ruang. Kita misalkan yang orange ini adalah bidang alfa. Nah, maka kita ketahui jika alfa berpotongan dengan bidang V1 akan membentuk alfa 1 atau garis tembus pertama. Jika alfa berpotongan dengan bidang V2 akan membentuk alfa 2 atau garis tembus kedua. Begitu juga kita buat bidang beta yang sejajar dengan bidang alfa. Maka perpotongan antara bidang beta dengan V1 akan menghasilkan beta 1. Perpotongan bidang beta dengan bidang V2 akan membentuk beta 2. Kita akan buktikan bahwa alfa 1 apakah sejajar dengan beta 1. Nah, maka kembali seperti kita membuktikan bahwa proyeksi dua buah garis yang sejajar adalah sejajar. Maka begitu juga pada proyeksi dua buah bidang yang sejajar. Karena kita ketahui alfa dan beta itu adalah dua buah bidang yang sejajar, maka jika dua buah bidang ini, yaitu alfa dan beta, dipotong oleh satu bidang yang sama, yaitu bidang V1, maka garis potong dari alfa dengan V1 dan garis potong beta dengan V1, yaitu alfa 1 dan beta 1 akan sejajar. Hal ini juga berlaku ketika bidang alfa dan bidang beta dipotong oleh bidang yang sama, yaitu bidang V2, maka alfa 2 akan sejajar dengan beta 2. Atau di dalam gambar proyeksi, misalnya kita diminta untuk menggambarkan dua buah bidang yang sejajar, atau misalnya diketahui dua buah bidang sejajar, maka tinggal kita buat misalnya A1 sejajar dengan beta 1, lalu alfa 2 sejajar dengan beta 2. Misalnya kita buat dulu alfa 1 proyeksi untuk bidang alfa, maka kita punya alfa 1 dan alfa 2 dan titik potong ya antara alfa 1 dengan alfa 2 di sini. Lalu untuk membuat betanya, kita buat saja beta 2 yang sejajar dengan alfa 2, lalu beta 1 yang sejajar dengan alfa 1. Nah, titik potong antara alfa 1 dengan alfa 2 adalah titik alfa, lalu titik potong antara beta 1 dengan beta 2 adalah titik beta. Nah, ini adalah gambar proyeksi untuk dua buah bidang yang sejajar. Kemudian, bagaimana gambar proyeksi untuk dua buah bidang yang berpotongan? Nah, menurut pendirian B, jika dua buah bidang, alfa dan beta, itu berpotongan, maka akan terbentuk, perlu diketahui, di sini akan terbentuk suatu garis potong antara alfa dan beta yang kita namakan dengan garis alfa beta. Bagaimana mencari
garis alfa beta ini, pertama kita buat dulu suatu bidang alfa. Misalnya bidang yang berwarna kuning ini. Maka kita ketahui alfa berpotongan dengan V1 di alfa 1, berpotongan dengan V2 di alfa 2. Kemudian ada bidang beta yang dia itu memotong bidang alfa. Nah, maka bidang beta ini memotong V1 di beta 1, memotong V2 di beta 2. Nah, terlihat bahwa antara garis alfa 1 ya dengan garis potong beta 1 itu berpotongan pada satu titik. Begitu juga antara garis alfa 2 dengan beta 2 berpotongan pada satu titik. Kita beri lambang titik ini dengan garis tembus kosong, ya. Begitu juga dengan garis yang di ujung, titik yang di ujung perpotongan alfa beta juga kita buat titik kosong. Nah, jika kedua buah titik ini ya kita hubungkan, maka inilah yang dimaksud sebagai alfa beta atau garis potong antara bidang alfa dengan bidang beta. Nah, di mana yang di sini tadi merupakan titik tembus dari garis alfa beta, yaitu alfa beta 1 Romawi, lalu yang di atas adalah alfa beta 2 Romawi. Nah, maka sekali lagi, jika dua buah bidang berpotongan akan terbentuk suatu garis potong yang kita namakan dengan garis alfa beta. Nah, karena perpotongan antara bidang alfa dengan bidang beta adalah berupa garis, nah, kita ketahui garis itu bisa kita cari proyeksinya. Maka akan kita cari proyeksi dari garis alfa beta sebagaimana kita mencari proyeksi garis. Kita buat garis bantu, kita tarik dari alfa beta 2 Romawi ke sumbu X yang tegak lurus dengan sumbu X, dan juga kita buat garis bantu ya dari alfa beta 1 Romawi tegak lurus terhadap sumbu X. Kita hubungkan antara ujung di sini ya dengan alfa beta 1 Romawi, lalu antara alfa beta 2 Romawi kita hubungkan. Nah, akan terbentuk dua buah garis. Yang mana garis yang pertama itu adalah proyeksi dari alfa beta 1 ya, alfa beta yaitu alfa beta 1, dan garis pada bidang V2 itu adalah proyeksi dari alfa beta pada bidang 2 atau namanya alfa beta 2. Nah, sehingga kalau kita mempunyai dua buah bidang yang berpotongan, kita harus menunjukkan bahwa pada proyeksinya akan muncul alfa beta 1 dan akan muncul alfa beta 2. Atau gambar proyeksinya berarti pertama kita buat dulu proyeksi dari bidang alfa, yaitu alfa 1 dan alfa 2. Kemudian kita buat proyeksi dari bidang beta, yaitu beta 1 dan beta 2, di mana karena alfa dan beta itu berpotongan, otomatis proyeksinya juga saling berpotongan. Titik ini kita merupakan tadi titik tembus ya, yaitu alfa beta 2 yang di atas, lalu yang di bawah adalah alfa beta 1 Romawi. Nah, lalu kita tarik garis proyeksi. Kita buat juga garis proyeksi, kita hubungkan yang bawah ke atas, yang atas ke bawah ya. Maka akan terbentuk alfa beta 1 dan yang di atas adalah alfa beta 2 ya untuk bidang yang berpotongan pada ruang 1. Nah, demikianlah penjelasan tentang proyeksi dari dua buah bidang, baik itu sejajar dan juga berpotongan. Selanjutnya kita perdalam di forum diskusi. Terima kasih.